antara umur 60 sampai 70. Berarti bulu berpanjenengan ini tak mungkin jauh dari umur sebidak sampai petompolo. Sampai lebih dari petompolo ini gratis, bonus. Rasulullah ketika umur 63 tahun, Rasulullah ini kebajiin sareng orang. Nih, kalau bahasa kasar, jadi Rasulullah saus nih kayak kebajiin. Napa boleh bulu berpanjenengan? Mencepon Habib Umar bin Hafid ini mengatakan, bagaimana kau bisa menyerah dalam berdakwah ketika cuma cacian saja yang dilemparkan mereka. Rasulullah itu ketika turun dari dakwahnya bukan cacian yang dilempar, tapi batu dan kotoran dari unta dilempar yang temagi ke wajah Gusti Kanjeng Nabi. Makanya cepon Habib Umar bin Hafid berustad atau kiai ada dakwah terus mereka kocak sareng orang Pak Murodon. Pak Muro menyerah. Ini jiwa orang tangguh, sama aja kan sepedotan. Bani jiwa petarung. Kanjeng Nabi ini benikeng kocak, benikeng rasane. Tapi Kanjeng Nabi ini kayak yantem sarang betok sampai tak langkong, sampai gigi ini kok pecah. Sampai kolek sebelah pelipis Kanjeng Nabi ini ke sobek keluar dari Kanjeng Nabi. Coba banding lagi bereng-bulan berpanjenengan. Kadang ingkara pengajian isa rasan sareng orang ini pun lebih bingung. Padahal cepone kitab kesemun orang yang rasane pahalan orang saarasane ini transfer kirim ke orang sing rasane. Berarti kudu matur suwun kepada orang saarasane. Sebenarnya seperti itu. Matur selangkong, matur suwun. Karena kenapa? Transfer pahala. Ini kepada salah situ ngecerita dalam kitab ini kan beda orang ki apa jeng tapi jarang ngawirit, jarang noro solawatan, jarang noro manakipun, jarang noro pengajian. Ketika pada akhirat tiba-tiba beda malaikat datang, kemudian malaikat bilang, wahai fulan, pahala manakipanmu satu gunung, pahala solawatanmu satu gunung, pahala puasamu satu gunung, pahala tahajudanmu satu gunung, pahala duhamu satu gunung. Bingung gelak-gelak. Orang gelak kan sebingung loh. Bilang kau sapasa, bilang kau senoro manakipan, bilang kau senoro pengajian. Kau tak tahu mana orang pengajian. Ternyata apa? Ternyata orang saya ahli manakipan seneng ngerasain orang nikah. Sehingga pahala manakipan ini kayak transfer. Kirim kau orang segala biasa gini. Jadi mun rasane diketah oleh orang-orang, tak oleh emosi, matur suwun. Mun bisa cepon salah situ guru dan gula Al Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau berkata bahwasanya apabila kau dirasani, apabila kau digibah, hendaknya kasihkan seluruh hartamu yang kau punya. Saumpama gede obeng 200 paring lagi. Matur suwun. Marganan apa? Bulu berpanjenengan tak bisa ngobengi pahala serajan segunung Semeru. Tapi bagi cuma-cuma sareng orang nikah. Paling lagi cuma-cuma. Jadi sebuah dunia, sebuah kesat paling lagi. Sekelangkong pun ngerasani terguna. Boleh cek seneng kan? Berpanjenengan rasanya. Laku rasanya mulai. Ngarep. Nah, jadi Rasulullah sakit pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Apa Rasulullah ini sebab sakit? Banyak kaul di sana yang mengatakan cuman ada sebab musababnya. Rasulullah nikah kedengki kebajiin salah situ orang bini agama Yahudi. Orang bini agama Yahudi nikah oning napas kesokan Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi nikah kan kesokan nikah deur daging embi tapi sa soko. Mencepon bahasa kata kikil. Tapi sebelah kacer saya bunyade. Jadi soko nembi saya bunyade saya bun kacer. Niku si paling kesenangan Gusti Kanjeng Nabi. Orang Yahudi ini kok oning. Oh Kanjeng Nabi ini seneng kikil. Beli akimbi, kikil gelakas masak penyaman, tapi racun. Sadar mereka bini ini kayak racun. Bayang lagi Kanjeng Nabi ini kayak racun. Nah boleh kiai cuman semangken. Ustaz itu tadi cuman kayak, jadi sama mana? Ustaz itu tadi cuman sangkin racun itu biasa benar. Memang dari tas atas selakar berjuang kau tulis ikon ini kelakar racun tak ada ini kisah itu.
Tapi mon orang setan pada waktu dia itu memperjuangkan agama Allah, setan ini kan setan syahid. Ini kekelebihan nikah. Jadi Rasulullah itu racun. Sehingga ketika ada salah satu sahabat ikut makan dengan Rasulullah, sahabat tersebut langsung wafat, langsung meninggal dunia. Nah sedangkan Rasulullah sudah terlanjur masuk. Emang cepon keton, kisah satu lum'atun, satu napa nih? Satu ompaan gitu. Satu ompaan ini kadung masuk. Dek lesane Gusti Kanjeng Nabi. Nah, sehingga Gusti Kanjeng Nabi ini langsung panas abu. Kemudian sareng Jibril nih kayak paringi aing, sopa aja racun gelak bisa keluar. Setelah racun bisa keluar, akan tetapi Muhammad tetaplah manusia. Muhammadlah tetap Muhammad. Muhammad ini kebeni malaikat. Jadi saumpama Gusti Kanjeng Nabi nek racun pasti ngrasake sakit. Pada nebulu berpanjenengan. Muhammadun basyarun laisa kal basyar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Gusti Kanjeng Nabi ini manusia. Pada nebulu berpanjenengan, tapi tak pada. Secara hakikatnya ini tak pada. Pada apa? Pada batoh biasa bandingake bareng batoh mutiara. Mon batu mutiara saumpama saakik nih kebain, seselok nih kebain nih ke mutiara saumpama mutiara, nih ke miliaran agen. Tapi mon batu cor-coran saat trek nih kebain senapa atos 1000 nih kan. Teker sampai semiliar. Nih kepidana dan gula berpanjenengan bareng Gusti Kanjeng Nabi. Di Gusti Kanjeng Nabi ini kebetok tapi bani batu biasa. Seekor cak basyarun laisa kal basyar, bal huwa kal yakut. Rasulullah ini adalah batu yakut, batu mutiara. Bainal hajar, di antara bebatuan biasa. Ini ke Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga Gusti Kanjeng Nabi ini kesake. Sake Gusti Kanjeng Nabi ini ke istirahat badai salah situ ngerajin sa bernama Dewi Maimunah. Gusti Kanjeng Nabi ini ke erawat badai dalam Dewi Maimunah. Ketika erawat badai dalam Dewi Maimunah, Gusti Kanjeng Nabi minta izin dek rajin-rajin sedajana minta izin dek rajin saya asmana Dewi Maimunah sopaja erawat bade lemah Dewi Aisyah. Sehingga semua rajin Kanjeng Nabi ngizinin. Engki tak penapa mun panjenengan ngersakake erawat bade lemah Dewi Aisyah, tapi sedajana rajin-rajin nika ngridani. Sehingga Gusti Kanjeng Nabi nika pindah dari dalam Dewi Maimunah ke dalam Dewi Aisyah. Niki bantu dua sahabat. Sahabat saya pertama niki adalah Al Abbas, paman dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesitungah saya kedua niki adalah Ali karamallahu wajah. Dua sahabat ini yang membantu Rasulullah ketika pindah dari dalam Dewi Maimunah menuju ke dalam Dewi Aisyah. Dibopong Rasulullah. Maksudnya pun bahasa kanton ini kenapa? Ekondeng sampai mencepon kitab Sahih Muslim nih kan saking Rasulullah tak kuat tak ajelen ame tak langkung soko nang Gusti Kanjeng Nabi niki eterek jareng Gusti Kanjeng Nabi saking tak kuat tak Gusti Kanjeng Nabi pola sakit parah ketika beliau sudah ada di dalamnya Dewi Aisyah karena dari dalam Dewi Aisyah ini kesemak sareng Masjid Nabawi. Jadi saumpamai kantor nikah dalam Dewi Aisyah, Masjid Nabawi ini ke apepetan cuma epesa tembok nih kan. Epesa tembok pada jendela. Lah ketika adzan sholat zuhur, Rasulullah ini ke muka jendela gitu. Atanya Dewi Aisyah, ya Aisyah, apa masuk waktu zuhur? Kemudian Aisyah mengatakan, engki Gusti, pun masuk waktu zuhur. Apa yang dikatakan Rasulullah, ambilkan aku air, aku mau wudu. Setelah beliau wudu, beliau itu hendak mengimami sholat. Bayangkan Rasulullah ini sakit nemen ponan, sampai berdiri saja tidak kuat. Akan tapi beliau tetap mengatakan, aku ingin mengimami sholat. Itu kata Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai wudu, berdiri mau ngimami sholat, ternyata Rasulullah jatuh pingsan. Semaput Gusti Kanjeng Nabi. Pola tak kuat tetep benar. Sehingga para sahabat pun atangisan pada sekeliling Gusti Kanjeng Nabi, terutama Sayyidina Abu Bakar. Ini kenangis pun tak tega pun aja di Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga ketika sahabat ini keadaan tek pada masjid nih,
tak langsung asolat edentek sampai Gusti Kanjeng Nabi benar-benar mau ngimami di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah ini bangun dari tidurnya. Rasulullah berkata lagi, apakah masih waktu zuhur? Kemudian para sahabat mengatakan, engki Gusti. Kanjeng Nabi bangun, engkau ngimam menang. Ketika berdiri semaput oleh Gusti Kanjeng Nabi. Sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepopo nang persmanto. Timbalan Sayyidina Ali kebala ke Abu Bakar, soro imamen bejem. Sayyidina Ali nyampe aki, ya Abu Bakar, panjenengan sareng Gusti Kanjeng Nabi, toren imamen salat. Abu Bakar ini kata ajawab engki, kita ajawab bunten. Menang Abu Bakar, nangis Abu Bakar. Karena kenapa? Abu Bakar resah bahwasanya Rasulullah sudah tidak lama lagi akan meninggalkan kita, kata Abu Bakar. Abu Bakar ini menang, nangis Abu Bakar. Kita maju ke kandang pengimaman, kita menang ikan nangani kebun. Sehingga Rasulullah tanya pula guys Dina Ali, apalah imamen sang Abu Bakar. Cepat Sayyidina Ali ki punten Gusti. Soro boleh Abu Bakar, soro imamen. Kau tak kuat ke masjid. Sayyidina Ali nyampe aki kedua kalinya. Wahai Abu Bakar, panjenengan ya toren imamen. Sareng Kanjeng Nabi panjenengan yutus soro imamen. Abu Bakar ini menangis. Tak bisa nahan sedih. Tetap nangis Abu Bakar. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah menguatkan dirinya minta digendong kepada Sayyidina Ali untuk mengimami sholat. Rasulullah mengimami sholat. Setelah mengimami sholat, Rasulullah minta duduk di bawah mimbar. Mimbar ini kan beda tangga lagi, beda tangga. Kanjeng Nabi ini kan duduk di antara tangga. Duduk dan berkata kepada Rasulullah, ya ummati, ya ummati, ya ummati. Kata Rasulullah, wahai tak umat, wahai tak umat, wahai tak umat. Apa kata Rasulullah? Cek sampai meninggal lagi sholat. Cek sampai meninggal lagi sholat. Ini kejadian Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga Rasulullah setelah dakwah, setelah khutbah singkatnya tersebut, Rasulullah masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam beliau, Rasulullah wafat. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal dan pas hari Senin. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ini lahir pas hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah wafat di hari Senin kita tanggal 12 Rabiul Awal. Ini ke Gusti Kanjeng Nabi. Wafat Gusti Kanjeng Nabi. Pada hari ini adalah hari masuk di bulan Rabiul Awal. Pada hari ini masuk di bulan Rabiul Awal. Kadang boleh berpanjenengan itu mau tanya lagi, napa panjenengan cinta dek Gusti Kanjeng Nabi? Pasti jawabannya engki boleh cinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Saya boleh saya Arab syafaat memberi Gusti Kanjeng Nabi. Tapi ketika kita ditanya, kenapa kalih panjenengan maca sholawat sehari semalam? Seibu kalih. Kadang jawabannya nih kan, punten mon seibu kalih. 500 kali, punten mon 500 kali. 100 kali, punten mon 100 kali. 50, punten mon 50. 10, punten mon 10. 5, pasti mon 5. Margana baca bentak pahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Kasih baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak baca pas waktu sholat. Berarti sehari semalam macam nilai berkali sholawatnya. Macam nilai berkali. Saumpama bulu berpanjenengan nikah tanya aki karena pantes tengah kok. Jadi umat Gusti Kanjeng Nabi tapi jarang maca sholawat dan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pantes. Mencepon guru bula bahwasannya beengjes ngocak cinta dak Muhammad, ngocak sayang dak Muhammad, tapi tak toman maca sholawat. Aslinya saya kesenangan, saya kecintai beengjes Muhammad sekembang. Ini kecepat guru bula di nikah. Muhammad sekembang saya kesayang kaki, saya kesenangan kaki Muhammad sekembang.
Padahal yang Al-Qur'an pun disebut lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Niku mencepot Al-Qur'an pun debuaki bahwasanya Allah dan para malaikat itu maca sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sholawat nih? Apakah sholawat itu hanya mengatakan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad saja? Kalau memang sholawat itu membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, apakah Allah juga membaca sallallahu ala Muhammad? Kalau difahami ternyata sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat-malaikatnya Allah itu adalah mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita itu cinta pada seseorang. Jika mau selake seneng goreng bini, saumpama. Otape sebini seneng goreng lake. Saumpama bedoreng lake seneng goreng bini nyaman fulana. Saumpama nih. Pak Marnika kan canoreng lake gelak cerita, gelak fulana lebat edina. Dek kamu kira-kira perasaan nasa seneng ke fulana nih lah. Pasti hatinya berdebar-debar, ingin bertemu dan terlalu bertanya, bila kena selebet? Ja apa? Kau minta tahu? Penasaran? Macam bahasa anak-anak semakin kipu. Begitu juga dengan seorang wanita. Apabila ada seorang wanita senang kepada seorang laki-laki, contoh senang kepada fulan nih. Pak kebele saran kanjeng. Aju fulan jo toju bede peramper sakopang. Nah karena bini ini pasti curi-curi pandang, saking tahu bahwa fulan tidak remeh setia. Saking cintanya dah fulan. Apa boleh sampai nyaman fulan ini kesebut lagi. Ateh ini langsung kadang meletup guys. Ada degen dia anak-anak semakin. Nah semakin kembali lagi melakar bula berpancing dengan kecinta ada Gusti Kanjeng Nabi. Pernahkah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan hati kita bergetar? Pernahkah hati kita bergetar ketika nama Muhammad itu disebutkan? Ini pertanyaannya. Mun ateh bula berpancing dengan kata getar ketika Nabi Muhammad sebut lagi. Jangan-jangan cinta Nabi berpancing dengan Gusti Kanjeng Nabi ini palsu. Cinta palsu. Cinta omong doang. Siapa anak-anak semakin cinta omong doang. Cinta yang tidak dilandasi dengan hati. Karena cinta yang benar-benar, cinta yang hakiki itu adalah cinta yang dilandasi dengan hati. Sebenarnya kalau kita cinta dilandasi dengan hati, ketika nama Muhammad ini kayak sebut lagi, ateh ini kekerong. Cepon cakanca hadrani ke syauku syafa'ah, rindu terhadap syafaat. Bukan hanya syauku syafa'ah, syauku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerong dak rumah Gusti Kanjeng Nabi. Dengan kerong, dengan cinta, dengan rindu gelagasa, sehingga secara tidak langsung mulut ini terus berucap sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini kasih ucap cinta. Itu yang disebut dengan cinta. Maka dari itu di bulan Maulid yang sangat mulia ini, Abu Ya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau pernah berkata, cepon Abu Ya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini ada buagi hari Maulid bareng Lailatul Qadar ini lebih molja hari Maulid. Cepon Abu Ya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Anapa? Saumpama Maulid ini kenyobung, otomatis bulu berpanjenengan tak akan pernah mengerti dahsyatnya dan keistimewaan Lailatul Qadar. Intinya apa? Berarti Maulid ini lebih mulia daripada Lailatul Qadar karena di bulan Maulid lahir seseorang yang sangat mulia, yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di malam Lailatul Qadar ini melahirkan 1000 bulan kebaikan. Tapi kalau di malam Maulid melahirkan seseorang yang sangat baik, bahkan disegani di seluruh jagat raya ini, yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu biasanya kampung-kampung sedajen ikan ada kaki Maulid, mulja aki
dek lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bade situ ngedebu seekama debu ini kesering gula mereng dari orang sepo setuju. Biasanya mon bulan Maulid cek pon orang sepo mon bulan Maulid cek sembrono karena kenapa? Di bulan Maulid ini adalah hari ulang tahunnya orang yang paling mulia, pemimpin dari seluruh jagat raya, yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bulan Maulid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azama fi maulidi kanat lahu syafi'an yaumil qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi ka'annama anfaqa jibalan min dhahabin fi yaumil qiyamah." Napa cepon Gusti Kanjeng Nabi? Cepon Gusti Kanjeng Nabi barang siapa serana orang muljaaki memuliakan hari kelahiranku, kata Rasulullah, maka kelak di akhirat orang tersebut akan mendapatkan syafaat dariku. Kan cuma amul jaak itu oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa menafkahkan, mengeluarkan hartanya untuk memperingati hari kelahiranku, kata Rasulullah, cuma mengeluar obeng serajin sedirham. Senapa sedirham nih? Titik sedirham nih. Pada nomor obeng semakin mungkin saya kata ibu mungkin. Nek apa keluar untuk memperingatkan Maulid Nabi. Napa jawaban Gusti Kanjeng Nabi? Ka'annama anfaqa jibalan min dhahabin fi yaumil qiyamah. Jawaban Gusti Kanjeng Nabi, orang jia paden menafkahkan atau mengeluarkan hartanya rajin segunung dari emas kelak di hari kiamat. Jadi seumpama boleh bermancing dengan mengeluar open sedirham ke acara Maulidin Nabi, ku aku sareng Allah genteen segunung emas beda pas waktu hari kiamat. Nikah kemuliaan Rabiul Awal, kemuliaan hari kelahiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para teman-teman alumni, teman-teman hadrah, kesemuanya yang saya hormati, pada sore hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya minta kepada kesemuanya, terutama para generasi muda, para teman-teman yang masih muda, yang cintanya itu masih besar, cintanya itu masih dahsyat, jangan kau arahkan cinta yang menggebu-gebu itu kepada selain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan cintamu itu sepenuhnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anapa? Mi cinta ni kami kau tuh paling akidah Gusti Kanjeng Nabi. Mereka boleh semakin ni sedih, boleh semakin ni seakan-akan ni mencepon bahasa Indonesia ni teriris-iris ateh ni seakan-akan ngenes ajeling generasi muda semakin ni saya kesenangan bani Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kesenangan ni ke para artis. Saya kesenangan artis gaya saya tero-tero ni ke artis. Setuju potongan nanti saya tero potongan artis. Setuju artis. Padahal dalam kitab ni pun sebutaki man tasyabbaha qaum fawa minhum. Waktu dalam kaul yang lain mengatakan almar'u ma'aman ahab, bahwasanya orang itu nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Mun panjenengan nika cinta ada Gusti Kanjeng Nabi, pasti nek aku di akhirat panjenengan bakal kelompok akhir sering Gusti Kanjeng Nabi. Mun panjenengan nika cinta kepada artis, aku di akhirat bakal kelompok akhir sering artis. Pertanyaannya semakin artis niku pada swarga napa pada neraka? Mun saumpama artis niku pada neraka ki mau enggak mau secinta ada artis niku tuh noro depan gunanya artis. Kenapa kita kok harus memberikan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah? Karena kelak
Rasulullah nikah pas bakto sengete, pas bakto wafat. Rasulullah nikah taatannya kemetang anak, kemetang bini, kemetang dunia, punten. Seesare Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Tang umat, tang umat, tang umat kata Rasulullah. Sampai Rasulullah pas waktu Isra Mi'raj, Rasulullah nikah sareng Gusti Allah. Pelebet neraka Gusti Allah. Ketika lewat di nerakanya Allah, Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenangan apa juga? Mi banyak apa? Mi cek panas sah. Mi kadang banyak bau amis, bau tak nyaman. Napa cek pon? Malaikat Gusti Allah, ya Nabi Allah, itu adalah neraka. Kelak orang-orang yang melakukan dosa akan dimasukkan ke neraka itu. Apa jawaban Rasulullah? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka. Aku gak ridho apabila salah satu umatku meskipun dia mempunyai dosa yang banyak masuk ke dalam neraka. Rasulullah begitu mencintai kita, sangat mencintai kita. Tapi kita tidak mau mencintai dari baginda Rasulullah SAW. Sampai saking cintanya Rasulullah, dikatakan di dalam sebuah kitab, kelak semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, orang tersebut akan melewati Shiratul Mustaqim, yang katanya Shiratul Mustaqim adalah sebuah jembatan yang lebih tajam 7 kali lebih tajam daripada pedang, dan lebih kecil 7 kali lebih kecil daripada rambut. Gusti Kanjeng Nabi ini kependengatannya ada Shiratul Mustaqim nih kan, abimbing umat tah, ngalen umat situng persitung, tonton sareng Gusti Kanjeng Nabi supaya tak geger dan neraka Gusti Allah. Saking cinta Gusti Kanjeng Nabi dan ke umat dah. Tapi sayang umat tak cinta dan Gusti Kanjeng Nabi. Sareng Gusti Kanjeng Nabi tonton situng persitung. Sampai tanya kiki tentang umat masyar. Mun kiba de masyar kau tak lepuh ke surga. Sebelum tang umat kabing lebar di Shiratul Mustaqim. Tonton sareng Gusti Kanjeng Nabi situng-situng. Tapi bulu berpanjenengan esro maca solawat nih ke saus. Berek naudzubillah. Berek. Padahal solawatnya bisa baca meskipun kita tidak punya wudhu. Bisa dibaca meskipun kita tidak punya wudhu. Dibaca meskipun kita lagi kerja, boleh. Dibaca ketika kita lihat TV, boleh. Dibaca ketika kita tidur-tiduran, boleh. Tapi kita itu sulit untuk membaca solawat. Kita lebih mementingkan handphone, kita lebih mementingkan HP. Diam-diam kita pegang HP, diam-diam kita pegang HP. Padahal HP itu hanya pengetahuannya segitu saja, dan HP tidak akan bisa menyafati kita. Kelak kalau kita jatuh ke nerakanya Allah, HP tidak akan pernah mencari kita. Tapi kalau Rasulullah jangankan kita jatuh, kita terpreset dari Shiratul Mustaqim, Rasulullah akan menangis meminta ampun kepada Allah supaya kita tidak jatuh ke api nerakanya Allah. Rasulullah akan menolong kita. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu mari kita berpikir, tafakkur, angan-angan bagaimana kita selanjutnya. Apakah kita terus seperti ini, tidak bisa memperbanyak baca sholawat? Di dalam kitab yang dijazahkan oleh Syekhuna Ki Haji Abdul Hannan, beliau mengijazah seperti ini: barang siapa membaca sholawat nariyah ping 11 sehabis sholat 5 fardu, misalnya duhur baca sholawat nariyah ping 11, tak banyak ping 11, asar ping 11, sampai abadi ke duhur poleh ping 11, benar baca ping 11. Maka cepon Syekhuna Ki Haji Abdul Hannan mengatakan, orang tersebut tidak akan pernah dicatat menjadi orang yang fakir, dan orang tersebut selalu akan dicukupi hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini kemudian baca sholawat, sekut baca sholawat, senang baca sholawat, ceking itunya, ceking akhirat, itunya ini kelihatan penyaman sareng Gusti Allah. Napa boleh akhirat? Tapi man orang pun lesengkah baca sholawat, ceking akhirat, itunya ini kepesar sareng Gusti Allah. Besar sareng Gusti Allah. Maka dari itu saya mengajak kepada para jamaah kesemuanya untuk meningkatkan lagi bacaan sholawat, sehingga kita bisa pantas, bisa tepat bahwasanya kita diaku
sebagai umat dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mari kita lanjutkan rutinan kita dengan membaca istighosah. Kita tambah dengan membaca sholawat nariyah 7 kali dengan khusyuk, dengan harapan semoga semua hajat kita kesemuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.